Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan melihat kembali ya bagaimana salah satu pengamat politik yaitu M. Kodari yang mati-matian membela narasinya di podcast sebelumnya bahwa dia salah memprediksi dari kehadiran Anies pada kubu Pramono Anung, di mana pada video di awal ini dia para moderator akan menanyakan pertanggungjawaban dari Kodari yang menyebutkan kehadiran Anies hanya akan menggerus suara Pramono Anung sehingga mereka yang awalnya diperkirakan akan menang menjadi kalah gitu. Nah, jadi di sini kita akan melihat step by step awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, dan juga di akhirnya kita akan melihat keterangan dari tim sukses dari RK dan Siswono sendiri kenapa akhirnya mereka kalah gitu. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Minta pertanggungjawaban Mr. Q deh. Apa? Ya Allah, berat banget. Pilkada Jakarta. Oh iya, Mr. Q kan yakin banget. Ya, Anies mengurangi suara. Oh iya, suara Pramono satu putaran barang ini. Loh, kan saya nggak bilang bahwa ini nggak bisa satu putaran kan? Yang saya bilang adalah bahwa Anies itu membuat minoritas lari dari pasangan Pramono dan Rano. Dan itu tingkat golput itu. Dan itu terbukti. Katanya ini bisa hasil exit poll menunjukkan bahwa pemilih minoritas di Pramono dan Rano itu turun. Nah, yang kedua, kita lihat bagaimana pemilih minoritas itu sebagian lari ke siapa namanya? Dharma dan Pongrekun. Makanya Dharma dan Pongrekun. Darmakun. Darmakun. Ya, Budi dan Adi Putro. Ari dan Putra. Dharma dan Kun naik 2 kali lipat. Dari mana itu? Itu minoritas. Nah, masalahnya begini, pada saat kita diskusi itu kan belum muncul Rizik Syihab di pasangan Siswono dan RK dan Siswono. Nah, munculnya itu membuat alur suara ini berubah. Yang tadinya mau pindah nggak jadi pindah. Karena begitu di tempat Pramono Rano ada Anies, hantu Anies, ternyata di sana muncul hantu Rizik. Dosis lebih tinggi ternyata. Relatif lah ya, relatif. Kan begini, kalau bicara elektabilitas, kalau bicara potensi jabatan di masa yang akan datang, Anies lebih mengerikan. Karena dia berpotensi maju calon presiden. Rizik Syihab kan nggak punya popularitas sebagai calon presiden. Tetapi kalau dari kacamata ideologi, Rizik Syihab bisa lebih mengerikan daripada Anies gitu loh. Jadi migrasi suara dari Pramono dan Rano itu tidak berjalan lancar dan tidak optimal. Karena yang tadinya mau pindah, begitu mau pindah, loh kok Ridwan Susono ada Rizik Syihab gitu. Nah, sebagian juga mau ke Dharma dan Kun, itu mikir juga, kenapa? Karena Dharma dan Kun ini kan nggak punya peluang untuk menang gitu loh. Akhirnya sebagian itu tinggal di situ, dan jumlahnya 3.000 itu yang 0,07 itu. Yang 0,07 itu. Iya. Nah, kalau tidak ada Anies, hemat saya suaranya Pramono Rano itu 55%. Ya, yang ke 5% ke Dharma dan Kun itu harusnya ada di Pramono dan Rano. Jadi tesis Mr. Benar, tetap benar. Harusnya 55%, bukan 50,7. Bukan 50,07, tetap benar. Tesisnya adalah bahwa pemilih minoritas lari dari Pramono Rano karena ada Anies. Kalimat saya nih ya, bisa menyebabkan gagal menang sekali putaran. Coba diputar aja rekamannya. Kita putar ya, kita putar. Nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh. Batal kemenangan itu. Udah vonis. Padahal surveinya Pramono lagi di atas. Udah di vonis. Sekarang Mas Pram itu. Orang surveinya tinggi di vonis kalah, Bos. Tapi memang faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh. Tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak
eh, kami nggak ngira gitu, Oke. Mbak Putri. Baik, Bang Mardhani mengatakan, mengakui bahkan ini faktor Anies juga bisa menjadi faktor kunci untuk mengantarkan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Rano ini, Bang Ege. Saya setuju karena kalau nggak salah nih ini Ustadz Mardhani Mardhani. Alisera ini dulu ketua tim sesnya Anies. Jadi dia tahu persis di mana Anies bekerja, di mana Anies dapat dukungan. Tapi Ya, itulah tadi keterangan dari M. Kodari dan juga kita tambah lagi dengan keterangan dari tim sukses dari RK Seno Suswono dan juga tambahan lagi dari pengamat politik Bung Effendi ya. Nah, di sini bisa terlihat bagaimana prediksi-prediksi dari Kodari ini memang selalu meleset ya. Dia selalu mengatakan sesuatu sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan nafsunya. Jadi pengamatannya dia tentang politik, apalagi untuk lawan politiknya itu tidak sesuai dengan data dan juga tidak sesuai dengan survei. Ya inilah yang menjadikan prediksi M. Kodari ini menjadi seperti sampah gitu. Karena memang dia menyampaikan sesuatu itu tidak sesuai mungkin dengan apa yang dia riset. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-temannya riset, sehingga hal itu dipinggirkan dan menyampaikan kepada semua orang sesuai dengan apa yang dipikirannya, bukan sesuai dengan datanya. Karena memang seperti yang kita tahu, Kodari ini juga kan dia memiliki survei ya, dan dia mengatakan di video yang lain bahwa dia tidak menyampaikan hasil dari survei yang dia teliti, atau dia menyampaikan dia tidak membuat survei untuk di Pilkada Jakarta. Nah, mungkin dia ini sebenarnya sudah tahu kalau misalnya RK dan Suswono ini akan kalah dari Pramono Anung dan Rano Karno, sehingga dia mengatakan dengan amannya mungkin ya bahwa dia tidak melakukan survei gitu. Padahal di survei-survei lain Pramono Anung ini namanya meningkat tapi tidak sampai 50%. Nah, hal inilah yang menjadikan dukungan dari Anies Baswedan ini seakan-akan mengunci kemenangan dari Pramono. Karena memang di video-video yang lain seperti yang disampaikan oleh Rano Karno dan juga pengamat politik, kalau menang Pramono ini memang menang, tapi belum mengunci kemenangan, belum bisa satu putaran. Sehingga dengan kehadiran Anies ini menambah suara sekitar kurang lebih 9%. Nah, hal itulah yang menjadikan menurut pengamatan politik atau menurut para pemilik survei ya, kehadiran Anies ini menguji kemenangan menjadi 50,07. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya suara promo ini 53% gitu. Nah, jadi itulah tadi kita sudah saksikan ya bagaimana pengamatan atau statement dari M. Kodari yang bisa kita katakan sampah ya. Karena memang ya tidak ada isinya di situ. Pengamatan-pengamatannya itu tidak sesuai dengan survei, tidak sesuai dengan riset dan hanya sekedar dari syahwat politiknya aja yang tetap ingin menjelek-jelekan Anies, yang tetap ingin menjelek-jelekan lawan politiknya. Sehingga apa yang disampaikan tidak klop atau tidak pas lah dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dan jadi sampai di sini dulu ya Dan Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.